harus dievaluasikan secara general. Kebetulan catatannya saya dipegang oleh Ajit ya. Jadi silakan mungkin Jit. Pin yang bener lah, Pin. Baca WA, Pin. Apa tuh? Sorry, bentar. Oke, telat benar sih ini sebenarnya. Kalau gitu, ku ini dari pandanganku ya. Soalnya bener Ajit pegang banyak. Aku kasih pandangan dikit dulu ya. Eh banyak member yang staff kita di sini sebelum kemarin ada pengekikan massal untuk satu orang. Banyak yang kerjanya itu hit and run karena disetapkan dengan eh, cara baru, metode baru. Jadi banyak orang yang melakukan hit and run itu adalah seperti contohnya misalnya kita sudah mengerjakan job di saat itu tersebut, ya udah selesai, gue dapat poin. Padahal seharusnya sistem metode ini dibuat untuk memudahkan kita semua, terlalu kasar, sorry bahasanya, memudahkan kita semua agar kita bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang enak dan seimbang, bukan yang cuman ngejar setoran. Jadi istilahnya seperti ngejar setoran kalau kayak hit and run itu. Aku lihat banyak sekali. Kayak contohnya kemarin. Contohnya kemarin apa ya? Eh, balesin Blibli. Itulah kenapa minggu kemarin balesin Blibli syaratnya harus ada 4. Karena gue ngikutin cara kalian. 4. Oke, kalau gitu kalau gue coba kalau misalnya lu ngasih 1 doang, bisa jadi lu cuman balesin 1 doang dan udah selesai dan lu dapat poin. Kan itu kan kurang ya, kurang kurang adil ya buat yang emang udah seharusnya ditetapkan. Tuh. Ini apa ya? Kayaknya terlalu berisik tuh. Oke. Tuh, itu yang pertama. Banyaknya hit and run dan kejar setoran di dalam mengerjakan job desk itu intinya. Yang kedua, gue pengen minta Doni dong yang ngejelasin apa sih kurangnya bulan lalu sampai penghasilan kita merosot. Silakan Doni. Ntar aja, ntar. Lagi dikejar ini, beli. Ya sudah, kita nunggu Ajit ambil minum selesai. Kok ini nggak ada suara? Iya, kita Oh, nggak ada. menunggu ada karena saya sudah kehabisan topik. Tadi saya sempat membahas banyaknya kesalahan pemahaman, kesalahan metode yang mengejarkan job desk itu seperti mengejar setoran, hit and run. Betul. Itu yang Betul, tadi betul. aku sempat evaluasi secara general itu yang eh, buat kita sebenarnya merugi karena merugi dalam hal ini bermain dengan tidak adil, tapi yang keluar malah Terjadi tidak tumpang seharusnya. tindih. Itulah. Ya itulah. Maaf, public speaking gue jelek. Ya. Oke, selanjutnya secara general mungkin aja sih, Nan. Oke. Kemudian ini ada beberapa poin sih. Iya. Nah, saya kepegang masalahnya poin itu. Agak pedes ya. Iya. Tadi udah pedes. Yang pertama gue mau tegasin lagi di absen ya. Tadi gue udah jelasin sedikit di absen. Absen tepat waktu, absen yang sesuai, absen yang fair. Lalu cek and recheck lagi. Jika memang itu tidak sesuai, jangan sampai ada perselisihan di akhir. Perselisihan yang gue maksud adalah lo ketika absen, submit,
yang penting udah kekirim, close, selesai. Nanti di akhir ada perbincangan kalau ini kok nggak sesuai, ini kok di reject nggak ada ini. Padahal semuanya itu udah by system, semuanya udah masuk ke email juga setiap kalian submit. Di supervisor pun kelihatan, kita juga dapat email dari apa yang kalian submit. Jadi mohon untuk jangan sampai adanya kekeliruan ini. Jadi mohon untuk selalu mengecek jika memang tidak ada yang tidak sesuai atau supervisor yang salah atau dari kalian yang salah, mohon langsung kontak supervisor atau bisa langsung ke Kevin supaya bisa dibenerin gitu. Betul. Dan supaya tidak terjadi juga double absen gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan lagi karena mungkin ini sistem baru, fitur baru, tapi kita karena udah mencoba setengah bulan ya kemarin ya. Jadi toleransi juga sudah tidak ada. Jadi mohon selalu ngecek dan mohon selalu diperhatiin gitu sebelum disubmit. Rules-nya sudah berjalan atau belum, sudah sesuai atau belum. Jadi jangan sampai ada kekeliruan lah di sini gitu. Oke, yang kedua sheet ya di sini sebenarnya kan sebelumnya kan yang megang kan si Cherry ya, karena di sini Cherry nggak ada, gue nggak tahu kemana. Mungkin Kevin tahu. Di Saya sini juga kan ada tahu. Mas, oh nggak tahu ya. Oke. Di sini kan ada Mas Hilman juga yang bisa nge-backup ya. Itu. Gue Jadi bener sheet banget. itu apa namanya dipastiin untuk tepat waktu selesainya. Nggak harus pas di 22.00, mungkin nariknya bisa di jam beberapa menit sebelumnya juga boleh, supaya di jam 22.00 atau 22.05 atau 22.10 itu admin order udah bisa masukin settlement. Karena ketika sheet ini telat, ada beberapa proses yang akhirnya tertunda juga gitu. Yang dimana nanti admin order akan tertunda memasukin settlement code yang akan gua confirm juga akhirnya telat. Setelah itu nanti customer-nya juga telat untuk menyelesaikan pesanan, yang dimana nanti juga keuangan di hari itu akan dipending juga sama sistem Blibli untuk masuk ke wallet gitu. Jadi memang ada beberapa rangkaian yang harus kita selesaiin. Kalau satu aja telat, pasti akan telat ke belakang juga gitu. Yang dimana nanti akan jadi bermunculan masalah-masalah ke depannya gitu. Jadi nanti gue bakal nanti mungkin di lain waktu gue akan ngomong sama Cherry juga, karena yang biasa nge-recheck kerjaannya Mas Mile yaitu si Cherry biasanya di malam hari gitu. Jadi mohon untuk karena sampai sekarang juga Cherry masih banyak AFK ya. Jadi Mas Mile paling yang biasa ngerjain, jadi mohon untuk di tepat waktu aja supaya proses ke depannya juga berjalan dengan baik gitu. Oke. Yang ketiga fast respon. Di sini gue lihat fast respon udah sangat baik dan sangat terbantu. Mas Mile juga ini ya, kita semua lah ya. Kita semua yang biasa balesin di Blibli, kecepatan respon di Blibli udah cukup baik. Di sini ada Abang Aldo yang biasanya ini juga biasa cepat, ada Mas Mile juga, dan kita semua yang biasa balesin Blibli di sini udah cukup terbantu banget, karena gue biasanya ngelihat di Blibli, buka Blibli, notifnya udah nggak ada gitu, udah disikat semua sama DCN biasanya. Udah cukup bagus, cukup baik lah. Semoga seterusnya seperti itu gitu ya. Semoga seterusnya seperti itu karena menurut gua CS Blibli bisa sangat mobile ya, karena tidak terlalu ribet menurut gua. Kalian udah tahu template, tinggal ini aja, tinggal balasnya sesuai template, selesai gitu. Oke, itu menurut fast response sih udah cukup baik ya. Sangat cukup baik, sangat baik di sini. Lalu admin order nggak ada Shin ya.
Jadi mungkin di skip aja dulu. Paling oh ya, paling nih gua ngasih tahu ke kalian juga nih, mumpung belum lupa. Khususnya buat kalau Doni udah tahu ya. Buat kalian semua, si Shen itu akan AFK dari Senin sampai Jumat. Jadi mungkin akan slow rest ya. Semua dalam Senin sampai Jumat itu semua pesanan dikirimkan ke nomor 5384 yaitu Mas Doni. Jadi jangan sampai salah. Biasanya kan ada dibagi tuh kayaknya jam 4 sama sebelum jam 4. Nah, jadi Mas Doni full time dari jam 10 sampai toko tutup 22.00 gitu. Jadi jangan di split. Takutnya nanti masuk ke Shen-nya tidak membalas karena dia ada kesibukan katanya. Tuh. Untuk akun-akun yang dipegang Shen, ya gue udah bilang ke Shen akan tetap mau nggak mau harus bisa untuk tetap ngebales. Jadi kalau misalkan ada akun error dan lain-lain tetap dikabarin aja di grup. Nanti gue bantu follow up juga. Semoga agar cepat ditanganin gitu ya. Jadi itu salah satu informasi yang harus kalian tahu juga supaya apa namanya nggak ada yang ngoper ke Shen gitu, takutnya nggak kebales. Jadi semuanya kita oper ke Doni gitu ya. Oke, lalu paling sih udah itu aja untuk general, sisanya nanti by perorangan aja yang kita bisa sampaikan. Yang penting ya selalu tadi gue bilang berikan yang terbaik. Semoga pertumbuhan kita di bulan-bulan berikutnya juga cukup baik. Tadi yang Kevin bilang juga salah satu faktor kita ada penurunan di bulan ini, salah satu faktornya yang tadi gue bilang itu tiba-tiba produk dinonaktifkan, akhirnya tidak jadi produk jadi offline, yang dimana kita nggak aware, akhirnya dalam satu hari itu terjadilah penurunan pembelian gitu. Jadi kita harus sama-sama aware juga, apalagi yang megang Blibli. Nanti akan gue sampaikan ke pada saat evaluasi perorangan aja deh, biar enak gitu ya. Paling itu aja. Mungkin ada tambahan dari Mas Kevin Stefanus atau Mas Frogi sebagai senior di sini. Nggak ada. Ini dari saya sih nggak ada tambahan. Mungkin dari Doni tadi ada tambahan. Nggak ada. Ini abang-abangan kita nih. Ada. Oke, kalau nggak ada, gue pengen denger dari dua anak baru ini. Apa Boleh sih yang selama sharing-sharing. ya sharing-sharing apa sih yang selama ini dirasakan selama di ZEP? Apa yang udah pernah dirasakan? Apa yang keluh kesahnya lah, senang sedihnya. Boleh, silakan. Mungkin gue duluan ya. Em, Kalau buat Boleh. keluh kesah, ini lebih ke teknis aja sih ini. Kadang tuh ada tuh beberapa customer yang ngeklaim garansi nih. Dia ada tipe orang yang nggak sabaran tuh. Nggak sabaran, nah ketika kita ngejawab, terus kita ngasih akunnya ternyata nggak valid juga. Tuh kayak makin meledak tuh dari sananya gitu. Mungkin gitu sih, banyak gue temuin kayak gitu. Yang sering kejadian tuh kan Netflix ya. Tuh. Nah, itu sih akhir-akhir ini 2-3 hari belakangan ini itu sih yang agak bikin lumayan menguras itu gara-gara itu sih. Kita ngasih akunnya salah, atau kita ngasih akunnya bisa, cuman kadang bisa dia pakai 10 menit, 15 menit, dia komplain lagi katanya nggak bisa. Itu sih. Kalau overall buat yang lain-lainnya enak sih koordinasi sama timnya. Misal ada case ini kita kelempar ke sini, ke si A, B, udah enak. Cuman itu aja sih kendala dari gua. Sama satu lagi mungkin gue kalau pas di jam gue kerja, gue tetap bisa balas, mungkin nggak se-fast respon kalau gue udah
pulang kerja. Oke. Ada lagi? Cukup. Kayaknya itu deh sementara. Oke. Kalau dari pengguna Zoom sendiri ini yang jidat-jidat klub gimana nih pengguna Zoom? Kalau dari gua mungkin dari keluh kesahnya ya yang gua alamin. Mungkin kalau dibilang seminggu kerja ini gua lebih banyak nemuin orang yang mungkin kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang ini mungkin agak katro orangnya. Ngeyel juga kalau misalkan udah dikasih tahu terus dia kayak nanya double lagi, itu gua juga harus nanya kudu double juga. Itu mungkin yang jadi keluh kesah gua. Sama kayaknya untuk gua seminggu kerja di Zap ini menurut gua orang-orangnya asik sih, masih bisa apa ya, gua juga masih baru kan seminggu kerja di sini. Gua juga mungkin gua butuh belajar juga dari yang Ajit bilang harus memahami produk-produk itu sendiri. Nah itu gua masih belajar banget, terutama yang mungkin gua akan belajar tentang yang kalau akun ini nggak bisa digunakan itu kenapa. Nah itu gua pengen belajar juga. Nah terus untuk jam kerja gua sama sih kayak si Mas Hil, Mas Mile juga. Gua itu dari pagi sampai sore itu sampai jam 6:30 itu gua masih bisa balas fast respon. Cuman kalau misalkan dari jam 7 sampai udah jam 10 itu gua kemungkinan bisa balas, tapi gua nggak bisa selalu fast respon karena gua ada scrim di PUBG, di Mole juga. Kemungkinan gua bisa balas kalau itu sudah kelar. Overall orang-orangnya asik lah di Zap. Cuman ya kalau kesannya itu sih lebih ke orang-orang yang katro sih dalam mau beli orderan ini. Maksudnya kayak dia udah nanya terus gua kasih tahu, terus juga mereka jawabnya tuh kayak sok ngerti gitu padahal mereka tuh belum tahu tuh dalamnya kayak gimana. Nah itu sih baru-baru ini. Cuman ya satu lagi, gua juga suka apa ya, ngalamin nabrak kalau lagi chat. Cuman kalau buat nabrak gue overall lebih ke ini sih, gue nggak permasalahin sih. Cuman ya wajar lah kalau nabrak gitu. Itu dari gue. Oke. Itu tadi dapat pesan dari Doni katanya Anda kayak buronan masuk TV ya. Hah, siapa? Lu Oh bingkainya iya. kenapa pakai TV gitu. Oh ini saya bos yang digorok di CP. Oh ya. Oke. Oke, lanjut aja karena agak mengerikan. Oke, Oke, mungkin gue mungkin agak menambahkan. Apa lu dulu, Pin? Silakan. oke, sekarang kita masuk ada lagi tambahan mungkin Ajit karena akan mau masuk ke per orang sebentar lagi. Oke, ada mau menanggapi Mas Mile dan Mas Aldo juga tadi untuk keluh kesahnya. Mas Mile dulu. Untuk yang akun kita mencoba yang terbaik, walaupun memang kita tidak bisa memungkiri banyaknya spek-trap di dunia seperti ini gitu ya. Jadi kita mencoba yang terbaik. Kevin juga sangat memperhitungkan budget untuk produk ini gitu kan. Jadi kita mencoba yang terbaik karena sejujurnya yang agak ngeprank itu memang Netflix. Kalau yang lain menurut gua aman-aman aja. Biasanya cuma karena expired doang ya kan. Kayak WeTV, Ikiyi. Yang emang agak riskan itu Vision. Vision itu by the way udah kita offin untuk sementara waktu karena memang sangat riskan, resikonya lumayan ini ya, lumayan besar. Lalu Netflix sama Disney. Disney tapi itu biasanya diurus langsung oleh Bapak Froggy atau Bapak Doni dan Bapak Kevin langsung gitu ya. Untuk yang Netflix sebenarnya kita ada beberapa toko yang memang udah ini ya, udah sering dan memang tidak suka gonta-ganti password. Karena untuk mengecek gonta-ganti password ini agak sulit sebenarnya. Karena waktu itu kita pakai akun The Zap sendiri pun ada yang mencoba untuk gonta-ganti password. Jadi kita sebenarnya
ya agak membingungkan juga gitu. Sebenarnya ganti password itu sebenarnya customer kita sendiri gitu yang mencoba untuk mengganti-ganti password. Jadi karena beberapa kali gue udah mendapatkan case seperti itu dan ternyata memang customer kita yang agak dalam tanda kutip nih suka ganti-ganti password gitu ya. Jadi eh kita mencoba yang terbaik sebagai yang ngurus akun-akun juga. Gue juga ngurus akun-akun yang lain juga kecuali Netflix. Netflix itu full desain karena memang komplainannya cukup banyak setiap harinya. Jadi gue nggak bisa handle karena gue juga kerja. Jadi waktunya agak sulit. Makanya dipegang oleh Shane gitu. Kalau untuk akun-akun yang lain sih, gue mencoba untuk cari yang terbaik, yang udah langganan. Jadi sangat minim untuk ganti-ganti password lah atau error gitu. Paling gitu. Menanggapi dari Mas Aldo mampir di sini atau Aldo Transit atau buronan kalau kata Doni, itu ya Eh, Gue nutup muka gue sendiri, tolong. ya Iya. kalau ada customer yang tadi Mas Aldo sampaikan ya sebenarnya bisa dengan cara diedukasi juga, nggak langsung digas kecuali emang udah keterlaluan gitu ya. Karena memang ada yang udah kita edukasi pun mereka masih menolak edukasi itu gitu. Memang ada, pasti ada gitu. Jadi kita juga harus mencoba yang terbaik di sini gitu kan. Jadi jangan sampai juga citra toko kita juga hilang atau citra toko kita juga jadi jelek gitu kan. Jadi kita mencari yang apa ya, di tengah-tengah lah, yang netral, yang terbaik gitu. Kalau memang kita benar, kita lakuin yang terbaik gitu. Kalau memang kita yang salah ya kita coba untuk memperbaiki apa yang salah gitu kan. Jadi ya mungkin Mas Aldo juga harus belajar yang tadi juga tuh, yang udah gue sempet bilang juga, produk-produk. Sisanya sih gue rasa akan seberjalannya waktu akan ngerti sendiri gitu ya, lapangannya gimana. Jadi paling gitu aja deh untuk Mas Aldo dan Mas Mile. Semoga kedepannya lebih baik lagi dari sisi internal kita gitu. Itu Bapak Kevin, silakan diambil alih Oke. lagi. Ya, sebelum masuk ke perorangan, aku mau bahas singkat tentang website ya. Karena masih yang nggak tahu cara cara membuka websitenya pun mungkin nggak tahu gimana, atau baru tahu kalau kita punya website ya, soalnya ada. Nah, gue mau sedikit, gue mau sedikit ngejelasin fungsi-fungsi website ini yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama dia sedikit, tapi tadi tentang absensi staff. Pokoknya secara overall, ini website adalah di mana tempat kita mengerjakan semua tugas kita, termasuk nanti membuat sheet, termasuk nanti mungkin membalas customer, bisa saja, termasuk mungkin nanti portal untuk customer ngeklaim garansi secara otomatis, bisa juga seperti itu. Yang penting aku nggak akan kasih tahu fitur baru apa yang akan mendatang ini. Jadi kalau ada fitur baru aku nggak akan kasih tahu. Nanti kalian bisa cek sendiri di website. Kalau ada fitur baru pasti langsung muncul di websitenya. Seperti yang tadi absensi staff udah diiniin. Kita bahas sedikit. Absensi dibuka jam 22 sampai jam 23.59. Tapi kalian masih tetap bisa cek status. Jadi kalau di reject, kalian bisa langsung kontak admin karena hanya admin yang bisa mengubah dan hanya admin yang bisa menghapus dan hanya admin yang bisa mengedit untuk berubah jadi approve. Ya, karena admin juga manusia, mungkin admin juga punya kesalahan atau apa, silakan ini. Dan kita juga adalah manusia, mungkin juga punya kesalahan dalam bekerja. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ada menu RSVP. Di menu RSVP itu di mana kita nantinya event-event yang akan mendatang akan ditampilkan di sini. Ya.
Nah, ini sebenarnya ada ya tahap on progress di mana ketika ada meeting dan kita di broadcast ke YouTube seperti ini, itu sebenarnya harusnya langsung muncul di sini. Cuman saat ini masih belum sempat aku kerjain, jadi masih aku kirim link manual ya. Seharusnya kalau nanti mungkin bulan depan bakalan ada, kalau kita eventnya live di YouTube nanti akan otomatis muncul di sini juga, biar bisa nonton secara streaming kalau yang bagi yang nggak bisa. Cuman bukan dengan arti bisa streaming tetapi tidak perlu menghadiri, enggak ya, karena seperti yang ditulis di sini, mengikuti meeting ini akan mendapatkan poin tambah 25 poin, dan bukan itu intinya. Yang intinya adalah kita ikut meeting, kita ikut ini untuk bekerja, bertukar pandangan, bertukar pendapat bareng-bareng. Kan kalau kalian nonton streaming sendiri kan nggak enak kan, kalian mau misalnya ada yang mau disampaikan atau pikir orang lain mau menyampaikan pendapat luar kamu, kan nggak enak gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada kode absensi, di mana di kode absensi ini nanti ada 6 digit kode secara random. Nanti setelah untuk saat ini nggak dipakai dulu. Nanti setiap selesai meeting itu kita akan admin akan memberikan 6 digit kode ini buat lu masukin. Kalau dimasukin dan klik absen, itu nanti otomatis poinnya nambah di absen berikutnya yang kamu absenin di sini ya. Nanti poinnya otomatis nambah dari RSVP ini. Itu aja dari website. Oke, website selesai, kita masuk ke yang evaluasi secara pribadi. Evaluasi pribadi secara pribadi mungkin dimulai dari yang senior dulu, mungkin dari Ajit, mungkin boleh dipilih siapa dulu, silakan. Gue yang milih apa gue yang dieval? Bebas, lu mau milih orang atau mau ngevalin siapa gitu, bebas. Oke, kita mulai dari siapa ya? Dikit banget Termasuk sih orang tadi yang padahal. tidak join di sini ya. Loh, gimana caranya itu? Ya, Oh lu ya, yang kan. ngevalin, kita yang ngevalin dia. Oke, kita mulai dari Cherry. Oke. Berarti kita mulai dari Cherry. Mulai dari gua atau mulai dari Ya, siapa? silakan. Boleh dari Ya. lo, boleh. Tuh anak ngeselin. Kadang bikin sheet, kadang enggak. Enggak, itu secara garis besar gini, buat Cherry ya. Sorry kalau agak ngegas tadi. Gak bermaksud. Nah, Cherry akhir-akhir ini telat ngerjain job desk-nya. Di mana Cherry seharusnya sudah, dia kan secara default diberikan job desk, sheet dan Chess Blibli ya, dua job desk itu. Cuman akhir-akhir ini Chess Blibli tidak jalan dan sheet pun jalan, cuma telat. Mungkin itu yang harus diimprovisasi, bukan improvisasi, tapi itu yang harus diperbaiki. Kalau improvisasi menambahkan, diperbaiki supaya hal itu tidak terjadi ke depannya. Begitu ya. Dan tolong juga absen. Yang rugi bukan saya kalau Anda nggak absen, yang rugi Anda. Anda udah ngerjain tapi kagak absen. Tolong. Yuk, absen itu nggak kayak form kayak bulan lalu. Absennya itu nggak kayak ini, kapan dari Jawa ya. Absennya nggak ribet ya. Kadang ada yang kalau di HP kan suka susah upload, suka susah apa. Kalau sekarang nggak, di website ini gua jamin semua device, mau device J2 Prime sekaligus bisa upload gambar. Jadi mau dimanapun, yang penting screenshot, yang penting ini nggak perlu pakai laptop, bisa kok diupload. Kalau misalnya memangnya lagi di luar atau lagi nggak bisa, Cer ya. Cherry, halo. Ya, oke. Tuh, mungkin dari Ajit selanjutnya.
Kalau dari gua perbaikin jam kerjanya, udah pasti. Gue selalu merimain kerjaan-kerjaan yang sampai saat ini masih gantung dan belum dibales dan belum dikerjakan, mau dikerjakan supaya sheet bisa selalu ready untuk dipakai oleh CS1, terutama mohon dirapiin yang belum dirapi. Sheet merupakan tugas dan tanggung jawab job desk yang punya job desk data. Jadi sheet itu harus selalu rapi, harus selalu dicek, tidak hanya mengerjakan di hari itu, tapi harus selalu cek juga di hari-hari sebelum atau hari-hari berikutnya nanti. Tuh, jadi harus selalu rapi gitu. Yang kedua, jangan lupa absen. Cherry adalah orang yang jarang dan hampir tidak pernah absen, yang rugi Cherry sendiri. Jadi mohon untuk absen. Jika memang mengerjakan ya absen, tidak mengerjakan ya tidak absen, berarti kan jelas. Terus beberapa kali membalas chat di Blibli, sebelum dibalas dibaca dulu, diresapi dulu baru dibalas. Jadi biar tidak ada kekeliruan juga informasi yang diterima oleh customer itu sendiri. Lalu ya semoga Cherry yang sebelum masuk sekolah bisa kembali, karena dulu masih sangat baik secara performance-nya. Jadi semoga juga setelah ini jadi baik lagi lah gitu. Karena apa yang Cherry buat itu ada rangkaian atau orang-orang lain yang akan memakai data tersebut gitu. Jadi selalu ditungguin, terutama oleh admin order dan gua pribadi. Paling itu aja kalau dari gua. Oke. Dari Bapak Ajit, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Bapak Kodok. Ada suara Kak? Ada. Masuk. Nah, dari akhir-akhir ini terlihat jarang sekali muncul, bahkan tidak pernah muncul di pekerjaan. Kalau misalnya mau AFK, tolong kabari. Kalau misalnya emang memungkinkan, kabari dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya mendadak banget, mentok nih, ya nggak apa-apa deh kabarin di hari H. Tapi sebisa mungkin cari penggantinya gitu, jangan sampai masalah baru muncul dan masalah mengakar. Nih, jadi kayak misal lu hari apa gitu, hari Senin nggak bisa buat sheet, yaitu kabari dari hari sebelumnya, ya mungkin dari hari Sabtu Minggu gitu, tuh kabarin biar nanti ada yang nge-backup pas di hari Seninnya. Kalau misalnya mentok banget hari Sabtu Minggu nggak bisa kabarin, baru bisa kabarin hari Senin, ya udah nggak masalah, asal jamin apa, harus menjamin ada penggantinya, jangan mendadak tapi nggak ada penggantinya. Kalau misalnya mau ini apa, AFK ya boleh, cuman harap diperhatikan juga kondisi apa, kalau lu AFK kondisi toko tuh bakal bagaimana. Sesibuk-sibuknya lu, ya gue ngerti lah, orang kalau sibuk pasti kan nggak bisa ngerjain hal lain selain hal yang dia sibukin dulu, yang diutamain. Cuman masalahnya kan lu di ZEP juga punya tanggung jawab, nggak bisa menganggap ZEP sebelah mata gitu aja, nggak bisa mandang mentang-mentang ini toko kecil bisa senak cabut gitu aja. Jangan, harus tetap kabarin. Masanya kalau lu nggak kabarin udah ribet urusan. Dan terus juga apa ya, itu absen. Kalau emang lu udah kerja tapi nggak absen ya percuma, mending gak usah kerja sekalian. Kalaupun lu kerja terus ini apa,
nggak absen, terus lu nggak pedulin bayaran gimana-gimananya, misal lu kerja nih, lu nggak mau dibayar, lu harus tetap kasih informasi ke orang-orang terkait, biar orang-orang yang terkait tuh nggak kebingungan ngurusnya. Yang penting tuh harus ini apa, selalu kasih kabar, jangan sampai nggak kasih kabar, jangan pandang sebelah mata terhadap Z, gitu, harus Sabar-sabar. diperbaiki. Oke, udah. Ajit mau nanggapin mungkin karena tidak ada sharingnya mungkin, atau Ajit yang menambah. Kenapa? Ajit mau nanggapin nggak? Karena nggak ada sharingnya. Gimana? Ya, intinya gue ngasih intinya aja dah. Simpulan dari kesimpulan adalah komunikasi. Udah, itu Oke. kata-kata yang udah paling penting untuk kita semua juga. Komunikasi. Ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, semuanya juga tidak semuanya juga akan berjalan dengan baik gitu. Kalau komunikasinya jelek, ya semuanya juga akan jelek. Karena baik lagi, yang dipegang Cherry adalah data yang ditunggu sama orang lain juga. Jadi kalau telat, imbasnya ke orang lain juga. Gitu. Paling itu aja. Oke. Selanjutnya Valen mungkin ke Cherry. Jujur nggak tahu apa, karena kan kerjanya nggak terlalu saling gitu, jadi gue nggak tahu apa. Cuman emang kalau dilihat akhir-akhir ini tuh kayak udah nggak ada yang kayak sit ready gitu sih. Jadi ya udah gitu. Oh, iya. Oh, Mile yang ada hubungannya sama Cherry. Gimana? Apa tuh, Ben? Sama Cherry udah jadian? Oh, Waduh. Enggak, ini Sit. Masalah jadi sit. Cherry itu kerjanya oh, shift. masalah data sheet ya. Iya. Yang seharusnya itu bukan apa? Bukan Bukan job desk utama Cherry itu gua. adalah tugas utamanya sit. Tuh, nah. ya tuh. Sedangkan karena tidak ada, jadi makanya ada yang backup begitu. Ya. Apakah Anda dengan membackup itu keberatan? Nah, Nah, mau disampaikan dengan Kalau seksama. gue sih enggak ya, enggak begitu keberatan ya. Soalnya data yang dicantumin di situ pun kalau kata gue juga nggak banyak ya. Betul. Iya. Tergantung orderan sih. Tergantung orderan. Oh yang selama beberapa hari ini yang gue bikin itu ya masih ke handle sih sama gue. Betul. Mungkin hanya perbedaan waktu yang memisahkan kita ya. Iya. iya. Mungkin gue Itu jam aja sih. 11-an lah. Betul. Oke, berarti Itu sih. itu aja. Ada apa? Palingan Ada tadi lagi? yang tadi gue bilang sih Mas Mile kan jam 10 berarti kan di sana jam 11. Nah, Jam 11. sebenarnya di sebelum jam itu pun sebenarnya nggak apa-apa karena rata-rata kan admin order di sini kan masih sekolah ya rata-rata ya. Jadi gue sangat memikirkan juga kesehatan dan kecukupan tidur mereka Ya. gitu. Jadi mungkin jangan terlalu pas di jam 10. Sebelum jam 10 juga nggak apa-apa. Jadi Mas Mila juga bisa istirahat lebih awal gitu. Kalau pertimbangan gua Pak, ini biar nggak ada yang miss gitu datanya. Takut gua tuh ntar kalau udah bikin di awal ada yang order masuk lagi yang udah mendekatin closing toko gitu ya. Biar nggak Betul. biar nggak miss aja sih. Alasan gua bikinnya mepet gitu. Jadi biar ke rekap semua. Betul. Sebenarnya kalau kita mikir seperti itu sih karena orderan yang di atas jam 10 itu kan sebenarnya tetap masuknya tanggal hari misalkan hari ini gitu ya. Itu kan tetap tertariknya itu di hari besok kan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih sama aja. Cuman kalau memang concern Mas Mile di situ dan memang tidak keberatan, ya nggak apa-apa sih. Itu mungkin paling untuk sedikit membantu admin order di sini, paling kalau misalkan udah misalkan udah selesai setengah gitu ya,
setengah atau berapa lah gitu. Misalkan bisa sambil ngerjain. Jadi Mas Mile sambil ngerjain juga, si Doni atau si Shen juga, si Doni juga bisa langsung masukin ke itu. Jadi biar bisa sama-sama selesai gitu. Oh, Paling gitu sih. siap. Jadi takutnya kan kalau misalkan Mas Mile narik dulu, dikerja sampai selesai, nanti ada Mas Mile bilang sit ready gitu kan, Doni baru masuk lagi, karena itu cukup makan waktu gitu ya. Karena mereka Ya, rata-rata masih sekolah, kesehatan mereka juga kita jaga gitu ya, supaya kalau sakit juga kita juga yang repot gitu kan. Jadi kita nyari yang paling efisien lah gitu. Best deal-nya yang mana itu yang kita pakai, paling gitu sih. mungkin bisa sih gue nggak apa sih kalau misal sebelum close toko gue udah mulai ngerekap juga nggak apa-apa. Santai sih. Ya, Aman. boleh. Dari Abang Doni mungkin ada tanggapan untuk sheet ini, best deal-nya gimana, enaknya gimana? Kalau misalnya sih ini telatnya masih mentok-mentok jam 11 malam, nggak masalah sih. Kalau di Mas Mil kan jam 12 ya. Di kita jam Betul. 11, di dia jam 12. Kita Ya. bahas pakai waktunya Mas Mil aja deh. Selagi ngaret-ngaretnya ya, ini jam 12 nggak masalah. Soalnya gue emang kalau tidur tuh malam, jadi gue masih bisa sambil nungguin shift. Tapi kalau misalnya kayak di atas jam 12 mungkin gue masih kayak kurang bisa, takutnya udah tidur gitu. Malam sih malam tidurnya, cuman buat jaga-jaga jangan di atas jam 12 gitu, jam 12 maksimal gitu. Jadi nggak masalah juga kalau misal telat. Ini sih nanti ada hubungannya juga sama yang si Shen. Kalau si Shen-nya juga nge-backup. Oh, sini deh sekalian aja. Kan normalnya si Cherry yang buat. Kalau misalnya sampai jam 11.15 nggak ada yang buat, berarti itu tugasnya Mas Mil yang buat sheet. Kalau misalnya udah ada jam 11 ya udah nggak usah dibuat lagi. Nanti ini juga sama buat season, lebih lengkapnya di season nanti. Yang penting Mas Mil, kalau misalnya mau ngebuat sheetnya udah malam dengan alasan biar detail teliti nggak masalah, karena juga masih ditungguin kok. Tenang saja, saya bukan anak sekolah yang lemah, tidur cepat gitu. Saya orang yang fleksibel. Oke, siap. Oke. Sudah deal-dealan ya. Gimana Bapak Kevin? Oh ya, Oke. Aldo. Dok. Apa tuh? Iya, masih menyambungkan ternyata. Oh, si Cherry. Iya. Apa ya? Karena mungkin kalau dibilang gua baru, jadi gua belum tahu orangnya kayak gimana. Cuman kalau gua dengar dari cerita kalian yang gua dengar, itu apa ya? Lebih apa sih yang Kevin bilang, dia Kevin apa siapa gitu bilang lebih menghargai waktu aja sih. Maksudnya juga kan kita sebagai manusia gitu, walaupun sesibuk-sibuknya juga kan pasti ada aja gitu kesempatan 5 menit 10 menit tuh megang handphone kan, pasti nggak mungkin nggak megang handphone gitu. Maksud gua kayak seenggaknya tuh kabarin gitu, mau PC mau ke grup pun juga kabarin gitu. Itu sih kalau dari gua. Ya, intinya komunikasi. Iya, betul. Oke, ya dipersilakan turn kamera off. Oke, next Bapak Kevin ke siapa setelah Cherry? Apa yang nggak ada dulu ya? Iya. Mungkin yang langsung ke nggak ada Bapak dulu. Ibu Director. Iya, kita ke Ibu Director aja, boleh silakan. Yang katanya besok mau pergi, iya. Oke, dari gua dulu dah ya. Dari gua dulu. Banyak Untuk tuh. Shane Stefanus. Waduh, udah ada nama Waduh. keluarganya. Untuk Shane, sebenarnya udah cukup sangat baik ya. Sebenarnya udah cukup sangat baik, cuman memang ada beberapa improvement yang masih jadi catatan penting dari gua pribadi, yaitu tentang masalah orderan yang belum terbalas.
Jadi kalau misalkan Shen itu adalah 16.00 sampai 22.00, setelah itu pun berarti yang udah dioper ke Shen itu tetap masih tanggungan Shen, yang dimana berarti di esok hari atau di paginya Shen harus tetap membalas dan selalu mengecek bahwa semua orderan sudah dibalas di WA bisnisnya. Jadi tidak ada lagi miss, tidak ada lagi laporan-laporan yang masuk ke kita bahwa orderannya belum dibalas. Karena beberapa hari kemarin ada beberapa orderan yang udah 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari ada yang ternyata belum terbalas. Setelah dicek ternyata dengan nomor 7726. Jadi mohon untuk selalu cek dan selalu pastiin semua orderan sudah dibalas dengan baik dan sudah dikoordinasikan dengan baik gitu. Lalu untuk masalah akun juga mungkin bisa ini ya, nanti kita bakal bikin satu akun Gmail yang memang bisa kita pakai untuk ketika Shen tidak ada, jadi kita bisa ngebantu Shen juga untuk minimal nanyain kenapa akun ini error gitu. Paling nanti terutama gue yang megang gitu ya. Jadi nanti ada salah satu solusi best deal juga, karena kayak kemarin tiba-tiba Shen AFK, ternyata disitulah akun nggak ada yang bisa semua, kita pun bingung. Karena kalau kita terus beli, habis nanti keuangan kita, malah nggak dapat apa-apa, gitu kan. Jadi kita mengefisiensi segala sesuatu yang ada dan kita mengoptimalkan itu dengan sebaik mungkin. Jadi ya semoga nanti solusi-solusi itu bisa berjalan dengan baik. Paling dari gua sih itu aja. Jangan lupa absen juga. Shen salah satu orang yang lupa absen. Enggak ya, Shen supervisor. Oke. Berarti membantu supervisor, selalu ngecekin web, selalu accept or reject or memberikan catatan kepada tim member supaya mereka juga bisa mengecek di hari yang sama, seperti itu. Paling dari gua sih itu aja. Silakan ke Bapak Kevin. Oke. Kalau dari saya sih eh lebih aktif aja, lebih aktif aja di komunikasi, karena beberapa kali gua ngerasa ada eh kesalahpahaman, seperti kayak misalnya kemarin tiba-tiba tidak bisa ikut eval, tiba-tiba mungkin lagi di luar, seperti yang udah diinfokan, kalau lagi di luar diinfoin. Karena hampir beberapa hari terakhir kita kebingungan mencari Anda, makanya kita sempat ngira Anda hilang sebelumnya. Itu aja, lebih aktif komunikasi, ngabarin kalau mau AFK. Tuh. Dah itu aja. Oke, selanjutnya dari Doni ke Ibu Director, bagaimana? Doni, oke, mungkin sedang off. Atau dari Valen dulu ke Ibu Director, gimana Ibu Director? eh ya mungkin, tapi gue juga nggak nyalahin sih. Soalnya gue tahu dia juga harus sekolah dan semak 1. Apa ya, kalau akun mati gitu nggak pas respon gitu loh. Gitu Oke, sih. Soalnya ya serem, agak apa ya, buat gue jadi problem juga kalau lagi akun nggak ada yang jalan gitu. Udah itu doang. oke. Dari Ibu Valen, Doni, apakah Doni udah kembali? Oh, Ya, oke. Silakan ke Director gitu, gimana? ya buat friend ya sama kayak tadi. Paling itu di sheet. Jadi misal
jam kita pakai waktu Indonesia bagian barat. Kalau misalnya jam 22.00 jam 22.15 sheet belum ada, itu lu langsung backup, langsung buat, karena emang paling utama yang nge-backup sheet itu lu, bukan ini apa, Mas Hilman. Mas Hilman ini sebagai penggantinya lu justru. Jadi paling ini dicek lah gitu di situ 22.15 tuh situ udah ada belum. Kalau misal nggak ada berarti kan si Cherry nggak buat. Itu berarti tugas lu yang buat, karena lu tugasnya dulu membackup Cherry. Paling mentok 22.30 lah. 22.30. Kalau misalnya mau tidur boleh, tapi ya apa sebisa mungkin kayak jangan tinggalkan kewajiban. Salah satunya itu untuk membuat cheat apabila si Cherry berhalangan membuat. Lalu kalau misalnya mau AFK apa jangan langsung ini apa hamin 1 jam atau hamin berapa, soalnya bikin kaget toto besok gak ada ini juga, malah bingung sendiri. Bisa sih gue emang, karena meskipun ada nggak ada lu, meskipun lu misalnya di ZEP ini bukan sebagai CS 2B dan cuman ada CS1, CS2 nya cuman ada 1 orang, gua doang, itu ya gue tetap kerja dari jam 10 sampai jam 10. Ada lu atau nggak ada lu sama aja. Kerja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya lu berhalangan ya nggak ada bedanya sama gua dulu sebelum ada lu. Cuman sebisa mungkin kayak jangan inilah apa bikin kaget gitu. Tahu-tahu langsung banyak yang ngechat gua padahal udah di luar jam gua. Itu kan butuh konfirmasi dulu. Ini lu apa tiba-tiba bilang gua AFK ya, terus nanti oper gitu. Ini belum ada konfirmasi dari gue kaget gitu, gue apa ini tiba-tiba rame. Takutnya gue juga malah nyalain yang lain, takutnya yang dari Blibli malah gue salahin, salah oper gitu, dikaget. Jadi paling itu berapa ya, 3 jam paling itu, 3 jam, 2 jam sebelumnya. Mau bagus lagi beberapa hari sebelumnya. Kayak tadi tuh bagus tuh kabarin di grup, bakal AFK sampai Jumat kalau nggak salah. Ya kayak gitu, jangan dadakan. Oke. Untuk selanjutnya mungkin tadi Feren udah, Ajit udah. MH Malaysia Airlines gimana? Nilai. Halo, halo. Nah, Kalau dari gua ya, sementara belum deh, Ben. Oke. Cukup sementara dari gua. Itu tadi Oke, sih. belum Pin. Jadi next berarti Pin. Aldo oke, kalau Mabet. ini udah berarti kita ke yang ada di sini. Mulai dari yang masih junior dulu, yang masih newbie dulu. Gua. Oke. Silakan ke gua, Ajit. Gua masih newbie Oke. soalnya. Kita kali ini akan eval ke Kevin. Berarti yang mega moderatornya gua. Mungkin dari gua dulu untuk Kevin Stefanus itu adalah apa ya? Beberapa catatan-catatan penting untuk web mohon segera disegerakan. Siap. Lalu untuk apa lagi ya? Ya membantu monitor ini ya, maksudnya absensi dan keuangan sudah pasti. Betul. Lalu apa lagi ya? Paling sih itu aja karena gue kayak belum di sini gue tidak mencatat catatan yang penting karena sebelumnya kan untuk masalah akun sekarang sebenarnya udah ke Shen gitu kan ya. Jadi
sebenarnya yang harus monitor itu lebih ke Shane. Kalau dulu kan gue selalu bilang ya, tapi lu sesekali bolehlah melihat lapangan gitu kan. Kalau memang itu sudah menurut lu terlalu overload, mana yang harus dikurangin, mana yang harus tambahin, mohon selalu ngecek juga, karena jangan sampai lu bilang beli 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 beli, akhirnya overload, akhirnya manajemen akunnya berantakan, keuangannya nanti ikutan berantakan. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jadi mohon untuk aware juga untuk masalah itu, karena masalah financing resikonya cukup besar. Jadi mohon untuk inilah apa namanya, untuk dibantu, diarahkan, jangan selalu mengiyakan. Kalau memang menurut lo tidak, ya tidak gitu. Oke. Harus tegas juga di situ. Lalu apa lagi ya? Paling itu aja sih kalau dari gua. Karena lu di sini bisa dibilang secara struktural paling atas, jadi mohon untuk membantu juga gitu. Kalau misalkan ada pengumuman atau apa informasi, tolong diberitahu. Tapi dengan new fitur yang paling baru, nanti seharusnya semuanya sudah terpusat di dalam sistem yang lu buat gitu. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi tanda tanya, semuanya sudah terpusat, yang dimana tinggal kita yang mau atau tidak membaca. Paling itu aja sih kalau dari gua. Ada tanggapan? Oke, kalau gitu saya menerima. Berarti website juga seharusnya akan selesai ya, fitur-fitur yang dimaksud ya, fitur-fitur yang dimaksud akan selesai dan nggak nyampe seminggu lagi. Saya masih beresin RSVP dan memperbaiki bug-bug dulu ya, untuk masalah akun. Aku juga udah sering nolak buat beli akun ya. Cuman kadang kalau ngelihat lapangan, kita yang suka susah kewalahan juga. Kita yang kewalahan juga buat milih akun yang mana karena akunnya rusak semua. Ya itu yang harus akhirnya memutuskan untuk beli. Memaksakan, dan itu juga memaksakan nanti ya kalau kita ngelihat revenue kemarin. Gitu. Untuk yang dari Doni, mungkin Doni kan pernah bilang ngajuin ke gua kalau udah profit kita bikin akun sendiri lagi. Iya, kalau sudah profit nanti pasti akan udah bikin akun sendiri. Dan itu mungkin akan jadi satu. Misalnya sharing satu, kan kayak kemarin full private udah ada satu, dan itu juga kita juga masih ini kok masih mempertahankan ya, masih berhasil mempertahankan. Hari ini jatuh temponya akun itu dan tadi berhasil dibayar dengan tidak ada Alhamdulillah, puji ini. Tuhan. Iya, gitu. Ada tanggapan lagi atau mau siapa lagi yang Eval, silakan. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Semoga kedepannya bisa meningkatkan semangat juga untuk teman-teman kita. Ya. Oke, next ke pengguna Zoom yaitu Abang Aldo. Silakan mengevaluasi Kevin Stefanus. Kak, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau eval buat Kevin, mungkin gue karena masih baru juga, jadi gue belum tahu seluk-beluknya Kevin di kantor ini. Jadi mungkin gue bisa kasih masukan aja sih buat Kevin. Bisa gak sih? Enggak, Bisa. Bisa ya. bisa. Nanti gue kasih masukan ke Kevin lebih karena gue masih dibilang gak baru, Pin. Jadi masukan gue, ketika gue chat lo itu, gue butuh jawaban yang sangat signifikan tentang kerjaan ini. Karena di satu sisi gue juga pengen belajar juga, terus juga gue pengen jauh lebih berkembang lagi di Zap ini. Jadi itu Pin, maksudnya gue kasih masukan ke lu buat
lu tuh ngasih jawaban ketika gua butuh bantuan lu atau gua minta bantuan ke Ajit juga. Ini butuh masukan juga. Jadi menurut gua lu harus ngasih jawaban yang signifikan buat gua karena nanti gua bakal tanya-tanya ketika gua mengalami kesusahan gitu. Itu berlaku maksudnya eval buat si Kevin sama Mas Ajit juga. Jadi ketika gua nanya, tolonglah kalian ngasih jawaban yang signifikan gitu biar gua bisa paham dan ngerti cara mengenali sistem ini gitu. Itu sih kalau dari gua. Itu bukan itu ya, itu maksudnya buat masukan aja buat Mas Ajit sama Kevin. Oke. Itu aja, sekian dari Ada saya. tanggapan Oke. Bapak Kevin? Kalau saya sih, ya saya ngejelasin apa yang kan saya udah bilang saya tidak bagus dalam public speaking, jadi saya menjelaskan apa yang saya bisa ucapkan. Kadang ada yang ada yang nggak bisa terucapkan karena kayak lupa gitu, kayak wah gue harusnya tadi ngomong ini, gue harusnya tadi ngomong ini, sampai akhirnya gue dipisah dan itu mungkin buat lu jadi blunder ya. Kalau gue dari gue sih itu, karena gue tuh kadang suka pengen ngomong ini tapi lupa. Oke. Oke. Kalau gue nanti tanggapannya di nanti aja ya. Tapi apa namanya? Ya paling itu. Kita lanjut untuk sementara ke Valen, silakan. Buat Kevin ya, kayak Ya. kalau menurut gue nggak tahu jujur apa kesibukan utama lu apa. Tapi kan menurut gue kayak kalau emang mentok gitu, kayak misalkan akun mati semua kayak kemarin, kan kayak Shane juga nggak tahu, nggak bisa itu, atau lagi apa akunnya udah ditanyain tapi belum dijawab. Menurut gue sih lu Kev harus kayak turun tangan, entah beli akun baru atau apa gitu loh, jangan cuman kayak diem terus kayak ayo nge-tag Shane gitu loh. Jadi Ya. kayak Oke. ya pokoknya apa gitu, turun tangan, entah beli akun baru sama lu sendiri karena mungkin Ajit atau Shane nggak bisa atau apa gitu sih. Karena emang udah mentok banget dan menurut gue itu kayak bakal mengacu sama rating toko juga gitu sih. Udah. Oke. Itu berarti pernyataan yang sudah baru aja tadi dibahas masalah Shane, karena masalah Shane dan akun. Karena gue nggak bisa nge-approve sembarangan untuk beli akun karena keterbatasan profit dari penjualan kita juga. Ditambah kedua karena pernah dibahas juga kalau akun gue tuh udah nggak bisa check out lagi di Shopee karena akun gue keblokir, dan nantinya di bulan depan atau bulan ini, maksudnya bulan ini akan bikin akun Shopee buat Sharing. khusus toko, ya akun Shopee yang sharing, yang sebenarnya gue juga nggak yakin bisa di loginin banyak orang karena ada verifikasi device juga, dan ketika satu device ini bakalan ke lockout di device lain, seperti itu kalau nggak salah ya, di Shopee itu seperti itu. Nah terus untuk yang gua nge-tag Shein itu karena gua udah ngecek dulu di sheet, kebanyakan kalau akun itu adalah akun rusak, akun garansi, atau bukan akun yang apa udah habis masa perpanjang, bukan. Kalau yang biasanya udah habis masa perpanjang, biasanya gua langsung chat Shein untuk beli. Biasanya gua langsung balas beli aja. Itu juga itu juga gue kadang suka salah lihat dan akhirnya si Ajit yang itu akunnya masih ada, tinggal garansiin aja gitu. Ya itu. Nah kadang gue kalau nge-text itu artinya ya itu akunnya masih ada, tinggal tolong beresin aja gitu. Karena ya kita nggak bisa beli banyak-banyak juga kan. Kalau banyak-banyak seperti yang tadi udah Ajit bilang, jadinya numpuk mubazir. Itu gue. Ajit mungkin tambahan? Ya paling sih solusi yang udah gue pikirin dan gue udah ngobrol juga sama Kevin kemarin, best dealnya adalah kita semua harus punya backup, yaitu paling best dealnya itu gitu. Jadi punya Shopee khusus yang memang
akhirnya bisa kita loginin bareng gitu. Jadi supaya sebagai jadi backup juga gitu. Ketika misalkan Shein nggak bisa, gue tinggal masuk ke Shopee itu. Kalau misalkan sekarang kan masih pakai Shopee pribadinya Shein gitu kan. Jadi agak sulit juga gitu. Karena itu privasi ya, melanggar privasi. Sedangkan memang untuk memelihara akun di Shopee ini emang agak sulit gitu, harus pakai laptop. Yang dimana keterbatasan-keterbatasan itu yang sedang kita pikirkan juga. Karena kan tidak selamanya kita megang laptop, tidak selamanya kita semobile itu gitu kan. Apalagi rata-rata kan kita kalau di pagi atau sore hari itu di jalan. Jadi memang agak cukup membingungkan gitu kan. Sedangkan akun yang turnover-nya paling besar itu Netflix. Kalau akun yang lain menurut gue masih bisa gue handle ya. Yang tadi gue sempat bilang juga, Vision juga udah mentok, karena udah mentok akhirnya kita nolin. Tadi kemarin udah gue nolin, jadi kemungkinan belum ada order masuk untuk Vision. Sementara waktu itu juga kita sudah pernah melakukan ketika kita punya akun sendiri. Jadi semoga solusi-solusi ini bisa bisa kita jalankan gitu. Sembari menunggu si Shen pulang AFK juga supaya bisa matang, nanti gue mungkin bisa ngobrol lagi sama Kevin sama Shen, solusi ini bagaimana, mau dijalankan atau tidak, atau memang ada pendapat lain dari Shen yang memang yang mengatur akun tersebut. Paling gitu sih kalau dari gue. Oke. Tadi ditanya kesibukan lo apa, belum dijawab. Tadi udah gue tidur. Iya. Kesibukannya sekarang menjadi anak buah Babe, yang dimana gereja-gereja dan gereja, hidup untuk gereja. Yang kedua adalah eh, eh, memperbaiki, mengupdate, menambah fitur di website. Yang dimana Ya, itu benar. yang Kadang gue dimana sampai bergadang tuh buat bikin website doang. iya, biasanya jam 5 pagi masih balas tuh. Gue Nah, udah tidur, udah bangun lagi masih balas. nah, Paling kesibukannya kayaknya di situ sih. iya. Tuh, makanya mungkin dia biasanya catatan sama Shen. Gue juga kadang biasanya nge-PM Shen kalau memang dia di tag nggak bales. Betul. Tuh, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya kalian pagi-pagi ada kan misalnya absen biasanya dia rilis tuh jam 2-3. Jadi gini, apa nih? Oh, terus satu lagi gue request atau 2/3 hari gitu. Ya, itu gimana ini dong, gimana profit kita kan kita semua kan, makanya gue nggak akan nge-lock, nggak akan nge-hide penghasilan kita di Blibli untuk kalian lihat juga sebenarnya. Kalau coba kalian lihatin terakhir itu yang keluar cuma 40.000, 50.000. Sedangkan kan yang per hari aja ada di sini ada 3 orang kan. Jadi nggak bisa dong. Makanya daripada gua satu dicairin dan satu enggak, ntar malah jadi rusuh, mending gua kumpulin dulu baru gua bisa cairin. Makanya gue bilang nggak bisa pun dengan bukti ya, kalian buktinya bisa lihat, cek sendiri di itu, di Blibli seller itu, di menu keuangan itu ada hari ini cair berapa, kemarin cair berapa, kecuali ya hari ini cair 700, terus gua bilang nggak bisa cair, nah itu boleh tuh, bisa jadi pertanyaan dan makian tuh ya kan. Kalau info Mungkin kemarin ditambah aja cair 700, aku kemarin cair 700 aku cairin buat Doni kan yang 500. Soalnya kan Doni dari bulan kemarin loh belum gajian ya. Makanya aku kasih Doni. Terus aku kasih Valen juga kan yang yang hari Senin itu, yang sesuai, yang sempat agak cekcok dikit di WA gara-gara lu gak lihat web juga. Gitu. Itu sih. paling gue membantu menambahkan sih di sini. Ya. Pasti menjadi pertanyaan dan tanya pertanyaan sih sebenarnya. Memang ini agak riskan sih sebenarnya.
Masalah Apa? keuangan emang Jujur-jujuran aja. agak riskan. Kenapa Kevin menambahkan, sebenarnya udah nanya juga, ini resiko banyak yang harus lo tanggung gitu. Lo membuat aturan, resikonya juga lo harus nanggung gitu. Tapi di sini kita fair-fairan juga gitu. Yang tadi gua bilang, semua hal yang kita lakuin itu ada apa ya? Ada ada sebab akibatnya gitu loh. Misalkan kayak tadi si telat, kode pickup akhirnya masuknya telat, yang nge-confirm kode pickup telat, akhirnya customer melakukan penerimaan pesanan juga telat, otomatis duit yang masuk hari itu juga telat ke wallet, dari wallet juga harus ada yang namanya pencairan ke ATM. Di situ ada yang namanya sebuah rangkaian yang dimana kalau satu telat akan telat semua gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di hari ini 100.000 itu sebenarnya belum tentu di hari besok atau hari esoknya itu nominal yang ada di situ cair. Betul, Enggak. Tapi ada betul. rangkaian-rangkaian yang ketika itu tidak dilakuin nggak bisa cair gitu loh. Makanya Belum mungkin kalau ada yang di beberapa report. hari yang mungkin ada beberapa hari yang misalkan hari ini misalkan hari ini tulisannya 160.000. Ternyata besok yang ke wallet tuh misalnya cuma 25.000. Betul, Itu bisa. kenapa? Sering. Itu kenapa? Berarti misalkan kode pickup dan seat nggak telat, berarti dari customernya biasanya. Customernya telat memencet pesanan diterima atau akhirnya menunggu otomatis pesanan diterima. Jadi disitulah ada gap-gap yang makanya akhirnya menjadi telat gitu loh. Sedangkan duit yang muter di Kevin itu adalah memang duit yang murni yang kita puterin hanya di toko ini gitu. Hmm. Kita berusaha untuk tidak pakai duit pribadi juga gitu. Walaupun kalau misalkan dibilang resiko ya memang resikonya Kevin gitu. Iya. Tapi banyak ini juga banyak pemikiran kita juga yang akhirnya ya mencoba apa adanya gitu loh. Makanya kita ada tambahan kayak dari QRIS. Kadang Kevin nge-boosting di luar yang mungkin kalian nggak tahu. Kevin ada nge-boosting untuk jual beberapa akun untuk Flight Simulator yang mungkin kalian nggak tahu. Itu sebagai boostingan juga karena motifnya masuk ke gua. Itu salah satu bukti juga yang nggak terlihat gitu. Makanya gue juga di sini untuk mencoba meluruskan untuk memberi pengertian juga ke kalian gitu. Semoga sih kedepannya tidak ada apa-apa gitu. Betul. Memang dibuat dan harus dijalanin memang betul. Tapi secara realita ternyata memang ada proses yang harus dilalui dulu gitu. Paling seperti itu sih yang bisa gue jelasin. Ya, Karena bagus gue juga kalau salah satu yang megang data keuangan tersebut gitu. Dan gue juga yang biasanya ngelihat ini apa namanya dana cair ke wallet itu berapa per hari, setiap hari itu berapa gitu. Jadi pesanan hari ini nominalnya gede belum tentu besok yang masuk ke wallet itu adalah nominal yang sama gitu. Contoh kayak kita nggak dapat kode pickup dari pelanggan, itu udah makan waktu juga gitu. Jadi iya, mungkin memang bisa di satu hari langsung cair gede. kalau Sebenarnya itu prosesnya adalah lancar. orderan-orderan gantung yang dimana kode pickupnya nggak ada. Di situ ada proses lagi, kita harus lapor ke Blibli, Blibli ngecek verifikasi, Belum nanti kagak dibales emailnya. nanti gua email, biasanya gua yang email-emailan, Hmm. nanti ada orang partnership dan lain-lain itu banyak rangkaiannya gitu. Dan kita mencoba untuk eh apa mencoba yang terbaik lah untuk ini semua gitu. Paling gitu untuk pengertian kalau dari gua. Nah, tuh. Mungkin kita bisa Makanya, percepat waktu. oke, makanya ya sering gua pernah sering bilang jangan pernah lihat tab penghasilan, tapi lihat tab keuangan. Jadi di situ bisa lihat berapa yang cair ya, bukan berapa yang didapat. Kalau berapa yang didapat ya banyak, tapi kan yang cair belum tentu segitu. Itu sih dari gua. Nah, Betul. ada lagi mungkin atau Valen mungkin nanggapin? Silakan. Oke, semoga dia mengerti ya kawan-kawan Iya. semuanya. Cukup bagus pertanyaan dari Valen.
memberi Bagus dan gambaran berani untuk ya. yang lain juga gitu. Jadi ya fair-fairan aja kita gitu. Kevin pun dari sisi Kevin pun mencoba untuk menselaraskan semua gitu. Jadi tidak ada ketumpang tindihan gitu. Oke, kita next karena waktu ya. Ya, dari Mungkin tadi dari Doni. Mile atau Doni silakan. Tadi Mile kayak belum bilang AFK balik. Oke, Kita ke ya Doni udah. dulu. Doni. Halo. Oke, karena yang on mic duluan Mile, oke, Mile Ya silakan. ada, Mile silakan. Evaluasi untuk Kevin. Evaluasi buat Kevin apa ya? Tadi gue nggak terlalu nyimak ya yang awal episode juga. Nggak apa-apa kalau misalkan memang belum ada atau ini nggak Belum sih apa-apa. sejauh ini soalnya kan maksudnya job desk gua itu kan juga jarang bersinggungan, nggak bersinggungan sama Kevin. Tapi itu sih kayak lebih ke ini sih ke apa? Buat yang apa di website, maksudnya kayak lebih biar lebih memudahkan kita sebenarnya udah gampang nih, maksudnya biar lebih terintegrasi jadi satu platform aja sih, Vin. Lebih Oke. biar nggak usah pindah-pindah, nggak usah buka ini buka itu. Ya, itu emang awalnya tujuan Ya. kita. Itu sih. Pin lihat WA gua, Pin. Salah. Jangan lupa ini. Jangan lupa absen. Kenapa jangan lupa absen? Lanjut Mas Mile, apakah udah? Mohon maaf tadi dipotong. Ya udah sih. Oke. Biarin aja, Sip. Mil. Biarin aja, Jet. Ini kira-kira Oke. ntar kelar jam berapa ya? Gue besok 5:30 harus berangkat kerja. Oke, Iya, kalau makanya mau kita percepat nih. Iya, makanya. Oke. Sekarang selanjutnya Valen atau Doni nih? Siapa nih? On mic duluan nih. Boleh, silakan. Valen udah dong. Doni Oh, Valen dong. udah ya. Oh ya, lupa. Doni. Iya. Berarti terakhir. Emang agak lama sih ini sih. Ini untung nggak semuanya datang nih. Doni. Yes, Ah. Papa. Nah, ya oke. Ke gua. Kita percepat aja nih, Don. Waktu-waktu. Ya. Ya itu dipercepat. Benar apa kata Ajit? Iya, Nangkep betul. gak? Betul. Lu kan nggak jadi kan kosan Kevin kan? Udahlah, balkon itu nggak usah lah. Nangkep gak, Vin? Dipercepat. Oh iya tahu ya itu udah dijawab tadi. Iya. Ya udah dijawab Iya. tadi itu mah pertanyaan Valen Ya, juga. Udah diwakilin. Tuh gue udah berbusa tadi tuh ngomong. Udah tadi sama Valen sama Ajit. Sudah wakilkan juga kan, ya sudah. Ya itu tergantung profit. Itu saja berarti ya. Oke. Oke. Dah. Kita lanjut. Siapa? Gue. Ya, Ajit. Ya cepet aja lah, udah biar cepet. Ayo untuk gua. Untuk lo. KP dulu. Ya, Boleh. untuk lu kerja lu mantap. Dah, gua masih belum ada evaluasi khusus buat lu. Jujur aja. Oke. Dah, dari gua nggak ada tanggapan. Ya semoga seterusnya seperti itu. Kalau ada AFK atau keterlambatan, mohon maaf dari gua. Karena gua udah menjelaskan juga jadwal dan pekerjaan gua, gap-gap waktu yang terjadi seperti apa. Tapi sebisa mungkin multitaskingnya tetap berjalan. HP gue tetap standby. Memang agak sulit di jaringan dan device yang dipakai aja. Paling seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Froggy. Jangan jangan terlalu keras kerjanya, nanti sakit lagi. Oh iya, Udah itu. makasih. Ya. Aku jadi baper. Ya. Gua mencoba untuk menjaga itu karena memang sakit itu tidak enak. Oke, tanggapan gua hanya seperti itu. Dari Valen. Jangan lupa absen ya BTW. Ya, jangan lupa absen. Gak ada sih dari gua. So far so good. So far so good. Jangan sampai ketabrak Shopee Food lagi. Oke. Oke. Jadi telat tuh makanannya Ajit. Iya, betul.
Dari Aldo Mampir yang tadi terlihat komen di YouTube ya. Ini buat siapa ya? Lupa, sorry. Nah, ini kan Ajit. kebanyakan main bola nih, begini nih jadinya. Oh. Ah, Buat Mas Ajit ya. Buat Mas Ajit, Iya. overall nggak ada lah dari gua. Palingnya masukannya itu doang sih sama yang kayak Kevin. Nanti kalau misalnya gua tanya apa, gua minta jawaban yang signifikan aja sih. Itu doang sih. Oh. Nggak ada lagi sih saya. Oke, berarti lo harus tanggapan nanggepin dari tuh. tanggapan dari gua kalau misalkan di weekday gua kerja. Jadi kalau misalkan telat atau jawabannya mungkin lagi singkat-singkat atau lagi itu berarti memang gua lagi bisa menjawab itu gitu. Kalau misalkan memang belum ini, lu bisa chat ulang. Gue mencoba untuk membalas itu emang kalau misalkan udah sedikit free. Kalau misalkan lagi di jalan juga gue biasanya mengkontrol kalian juga di Blibli Seller Center. Paling gitu. Biasanya nanti gue arahin kalau misalkan nanti ada yang salah biasanya gue tag di grup. Paling gitu sih. Oke. Next ke siapa Mas Mile? Buat Mas Ajit belum ada sih Mas. Kalau ini. Belum ada ya. Tapi kemarin Oke. briefing ngantuk nggak? Ya. Ya, kemarin katanya briefing kemarin ngantuk. lagi ngantuk banget. Tapi gue ya appreciate sih Mas. Kalau gue misal gue ada miss langsung gue diingetin langsung ke personal gitu. Appreciate itu Mas. Thank you. Oke. Ya kalau gua lebih baik seperti itulah biar clear pada hari itu dan biar semuanya berjalan dengan baik. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan yang berkelanjutan gitu. Oke. Oke, next. Mungkin dipegang dulu sama Kevin. Gue mencoba untuk membantu mengecek akun-akun yang ada. Silakan Bapak Kevin. Oke, selanjutnya berarti terakhir karena yang masih baru tidak perlu lah karena jadi dibahas secara general ya yang untuk Mile dan Aldo. Berarti terakhir Valen. Ya, yang baru-baru biasanya masuk ke bulan berikutnya aja. Iya. Sulit. Ya Valen menurut gue lu gue akuin lu tuh orangnya pekerja keras. Gue akuin lu orangnya serius-serius amat. Tapi yang gue minta satu hal, jangan jangan terlalu maksain di bagian jadwal pembayaran ya, karena jadwalnya itu gue udah tahu dan dengan kesadaran gue sendiri gue akan melakukan transfer itu ke lu sesuai jadwal yang gue udah tetapin dan gue jamin itu masih tetap adil gitu. Jadi nggak mungkin gue gak gaji lu selama 3 bulan, enggak. Ya jangan takut ya. Karena yang gue rasain Valen itu kayak takut banget gak dibayar gitu. Kayak pin. Santai aja karena lu kalau misalnya butuh tinggal bilang aja lagi butuh, tapi kalau emang ada pasti di hari itu juga langsung gue transfer. Itu aja sih gue. Dah, Valen mau nandungin atau gimana? Oke, apa ya kayak maksudnya gue juga jujur pindah ke sini uang dari bokap kan apa sih terbatas, terus banyaklah kayak kerkol juga yang butuh duit prasmul gitu. Jadi kayak gue juga kadang waktu itu gue pernah tabungan tuh sisa 8.000 dan gue nggak bisa makan gitu loh. Jadi kayak makanya gue minta teh gitu alasannya. Udah sih itu aja. Ya, tapi ya gue sih sesuai ini aja sih, sesuai yang ada aja emang. Karena emang kalau ya secara realistis aja emang kalau misalnya nggak ada mau gimana gitu. Karena secara kasarnya gitu kan. Mau nggak ada gimana? Ya kali gue harus minjem ke orang dulu ya. Gitu Gitu. maksudnya. Oke. Saya tinggal 8.000 bisa tuh beli sosis satu di Alfamart dah tuh. Kenyang tuh seharian. Kalau cara Karena gue pernah mengalami hal itu juga kok, Fel. Di kosan. Ya.
Oke, Jangan adu selanjutnya nafsi, jangan adu nafsi. nggak apa-apa kali-kali. Oke, selanjutnya Gua deh. Ajit ke Valen ya. Oke. Tadi gue sedikit nambahin juga eh apa namanya? Yang tadi tetap apa namanya? Ya gue tahu juga si Valen ke Jakarta pasti sangat kaget ya, apalagi di kalangan BSD kan. Ini kawasan Apalagi elit ya. Kayak Kemang Kevin aja udah sekarang berasa di berat. Kemang, kawasan elit ya kan. Jadi apa ya? Apa namanya? Selamat berjuang kalian. Kalau bisa manajemen keuangannya juga ini banget dijaga banget gitu, jangan sampai kekurangan, nanti takutnya kalian kenapa-napa nggak punya backup sama sekali gitu kan. Sedangkan eh, kalian juga apa namanya di kalian juga bisa ngelihat gitu pergerakannya gimana gitu setiap harinya gitu. Jadi eh, pasti diselesaikan juga sama Kevin, karena gue juga orang yang megang data keuangannya, tapi yang eksekusi memang selalu Kevin. Gue hanya membantu rekap aja dan melihat gap per bulan dari gabungan antara eksternal dan internal Blibli gitu. Jadi dari kalian juga harus memanage gitu kan. Pasti kan kalian juga udah ada persiapan kalau misalkan kayak film misalkan pindah ke Jakarta, pasti kan udah memperhitungkan gitu. Jadi jangan apa ya, jangan apa namanya, jangan hanya apa namanya tuh, jangan berharap di satu source gitu. Memang seharusnya dibayar gitu. Cuman kan Iya. yang tadi dijelasin sama Kevin juga gitu. Kayak gua pun orang yang udah kerja pun memang harus harus selalu siap gitu. Kalian juga yang masih sekolah atau ini juga yang bekerja juga harus siap gitu. Karena hari jelek gak ada di tanggal gitu. Apapun bisa terjadi gitu kan. Jadi eh, apa namanya, di manage dengan baik lah gitu. Dari sebelum kalian datang maupun nanti kembali lagi ke kalau misalkan udah selesai gitu. Paling gitu tambahan dari gua. Kalau untuk eval untuk si Valen sebenarnya nggak ada, cuman gua nitip garansi aja sama Mas Mile juga. Selama ini sih nggak ada laporan yang masuk ke gua. Paling Valen hanya absen aja. Beberapa kali juga mau tidak mau di reject karena memang tidak sesuai. Jadi mohon untuk selalu dicek lagi sebelum disubmit. Ya, terakhir di reject ya. Rulesnya sudah apa namanya, rulesnya tolong dijalanin juga. Jadi kalau misalkan di reject, jangan berkecil hati, tapi langsung chat supervisor atau langsung bisa ke Kevin yang bisa merubah absensi itu gitu. Jadi eh, apa yang tadi gue bilang juga gitu, misalkan absen jangan langsung di close langsung tidur gitu. Takutnya nanti besok paginya malah kaget kan, tiba-tiba di reject akhirnya nggak bisa dirubah gitu. Gue juga orang yang terkadang tidak enak hati juga kalau misalkan mereject orang, tapi ya mau nggak mau gitu. Gue juga menjalankan rules yang sudah dibuat sama orang-orang di atasnya lagi itu. Jadi eh sama-sama inilah, sama-sama interaktif lah, sama-sama diberitahu. Komunikasi itu penting gitu. Paling kalau dari gue sih itu aja. Kalau untuk ini udah cukup baik. Tadi kan kata Kevin juga pekerja keras. Itu yang kita ini acungi jempol lah gitu sih kalau dari gue. Oke. Oke, thank you. Dan selanjutnya Doni ke Valen. Jangan terlalu banyak beraktivitas berat karena ente baru kecelakaan tadi kan. Iya betul. Jaga kesehatan selalu agar tetap bisa bekerja di ZEP. Kalau misalnya di tag di grup nyampe berkali-kali, berarti tandanya penting gitu. Jadi harap segera dibalas.
Jangan seketika menghilang. Kalau misal di tag nanti juga kalau misal perlu apa-apa tag yang lain juga pasti dibalas. Atau kalau mau cepet dibalas japri. Pokoknya ketika dibutuhkan jangan menghilang pesan saja. Sekedar pesan bukan berarti pernah melakukan. Barangkali ke depannya ntar tiba-tiba suka ngilang kan nggak tahu. Yang penting saling memberi kabar saja. Sejauh ini sudah bagus, tidak ada yang dikomentari gitu. Kalau Oke. perlu apa-apa, japri aja mungkin bisa langsung biar cepet. Oke. Thank you. Gue mau nambahin satu aja. Apa? Sedikit eval untuk pembalasan Blibli kemarin ya. Apa namanya? Gue selalu bilang untuk kita semua, untuk semuanya, nggak hanya untuk Valen, selalu dibaca dulu konteks Oh iya itu. pertanyaannya sebelum dibales. Karena kemarin beberapa kali ada miss, tidak nyambung antara apa yang ditanyakan atau apa yang dibutuhkan oleh customer, kita jawabnya B gitu. Jadi mohon untuk dicek lagi. Jadi ketika ada notif atau menchat room chat, dibaca dulu ke atas. Kira-kira tuh dia apa gitu. Jadi jangan sampai salah penafsiran, jangan sampai akhirnya salah ngebales gitu. Paling paling itu aja sih. Itu untuk semua. Tadi di general kayak gue lupa untuk ngasih tahu. Paling gitu sih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita dari pindah ke Aldo ke Valen atau Mile ke Valen, silakan. Mungkin dari gue dulu kali ya. Boleh. Ya, boleh. Kalau dari gua apa ya? Sebenarnya nggak ada sih buat kayak ngasih itu, cuman ini si Valen ini gue mau nanya deh, Valen ini yang suka nabrak gua gak sih? Iya. Nah, itu. Ah, Nah, gue pengen pernah emosi ngasih nih tahu Aldo aja nih sama sih. Valen. Kagak, gila. Nggak, gue cuma ini doang. Nabrak apa? Oh, enggak, nabrak chat. Jadi kayak bareng gitu loh. Bentrok Oh. ngechatnya bentrok. Ya, Oh. jadi mungkin karena gue nggak tahu jadwal lo itu kayak gimana. Jadi gue lagi mencoba meminimalisir bentrok itu, karena satu juga gue yang nggak enak, udah pasti gue yang ngalah gitu. Terus juga kedua jadi gak enak sama customer juga. Terus juga ketiga lebih gak enak lagi kalau misalkan dilihat gitu sama orang-orang Zep, ya kan. Itu sih kalau dari gue coba sama si Valen, gue belum tahu jadwalnya pasti kayak gimana dia, fast responnya itu kapan aja. Cuman kalau misalkan gue udah tahu jadwalnya kayak gimana, mungkin gue akan meminimalisir bentrok itu sih kalau dari gue. Oke. Ada tanggapan Valen atau Ajit? Dari gue emang kayak nggak bisa ditebak gitu fast responnya kapan. Pokoknya gue lagi jam kerja, kalau misalkan gue bisa gue jawab gitu sih. Oke. Ya, Ajit ada tambahan? Dari gua nggak ada. Semoga sih yang gue semogakan adalah pertumbuhan keuangan kita membaik dengan ke apa namanya, dengan kegigihan kita semua. Semoga ada ini. Oh iya, gue ada tambahan buat Aldo mampir. Aldo mampir terhubung. Aldo. Ya, terhubung. Maaf agak nge-lag. Abang Aldo ini kan lebih banyak main di fieldnya di seller center kan. Nah, gue mau nambahin satu job yang sebenarnya ini penting nggak penting sih sebenarnya, untuk pengecekan itu pengecekan apa namanya, pengecekan akun lagi produk-produk itu tadi
Oh ya, oke, ya, yang Itu jadi dinonaktifkan, yang kosong ya. ya jadi Eh, apa namanya, takutnya mungkin ada tidak yang aware apalagi di jam kerja gitu ya. Nah, takutnya yang bulan ini terjadi lagi, yang di bulan kemarin tuh terjadi lagi gitu. Jadi itu sangat bahaya juga gitu. Jadi mungkin nanti kan kalian kan sering bertemu kan, mungkin bisa dikomunikasikan lebih gampang mungkin by face lah gitu. Ya, mungkin besok Nanti Senin mungkin gua bisa ke ah, lokasinya Aldo ya, mungkin atau nanti nyampe diingetin gua. aja kalau saling lupa Bang Aldo mampir. Sebenarnya Oke, hanya nanti pengecekan aja sih. nanti untuk lebih jelasnya mungkin gue bisa tanya ke Vin kali ya. Iya, atau besok mau ketemu juga boleh. Lihat besok, nggak janji. Oke, kalau gitu udah silakan aja di close. Ada lagi kalau mau close. Acit, atau Oke, kamu nge-close? Silakan. Bar ya. Balesin ini dulu. Oke, terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi. Mohon maaf kemalaman, karena pasti kalau Eval ini selalu kemalaman, makanya gue menghindari hari Minggu, cuman karena eh banyak yang bisanya hari Minggu, jadi mau Mulainya tidak juga telat mau ya tadi ya, ini BTW. terjadi, dan mulainya juga tadi telat Nah, tuh. harusnya sesuai Jadi jadwal. terima kasih, kita selalu berdoa, kita melakukan yang terbaik untuk bulan-bulan ke depannya. Semoga ada pertumbuhan yang lebih baik di setiap bulan ke depannya. Kita memberikan yang terbaik, respon yang cepat, dan lain-lain. Karena pasti di setiap apa yang kita lakuin itu pasti ada benefitnya, ada ada kelihatan mata bagusnya gitu dari sisi customer gitu. Ada yang kelihatan bagus, walaupun tidak semuanya gitu. Jadi semoga evaluasi kali ini membuahkan hasil yang baik untuk bulan-bulan ke depannya. Jadi sekali lagi gue terima kasih atas segala kerja keras kalian di setiap hari-harinya. Selalu saling berkomunikasi, selalu saling menegur kalau memang ada kesalahan, dibantu juga kalau misalkan ada yang kesusahan. Di grup juga itu bisa ya saling 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 memberitahu, saling ngajarin gitu. Itu nggak apa-apa gitu, nggak ada nggak ada sekat atau pemisah antara kita semua gitu. Jadi kita satu tim, kita harus melakukan yang terbaik untuk pertumbuhan kita yang menikmati juga. Jadi semoga di setiap evaluasi selalu ada jalan atau selalu ada hal yang bisa kita selalu perbaiki di setiap hari-hari ke depannya. Ini salah satu quotes yang setiap saat pasti ada. It's not how hard you work, but how much you get done. Work smart. Jadi kita harus pintar gitu. Paling gitu aja dari gua. Sekali lagi gua mau ucapkan terima kasih. Udah sampai malam jam 10.26 di Mas Ilman juga kayaknya udah terlalu larut malam. Jangan lupa absen jika masih bisa harusnya. Paling gitu aja. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Thank you. Thank you guys. Selamat malam. Ajar kami percaya pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Ini udah kan ya? Udah bang. Janji-Mu ya dan amin. Udah, Bang. boleh Mau silakan. keluar Bang. Yuk, hati-hati. Boleh, Boleh. guys. Terima kasih. Thank you semuanya. Yo, terima kasih. Mari angkat tanganmu bersama. Katakan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji
Oke, guys.